Selamat berjumpa kembali anggota jemaat dan simpatisan GKI dalam sapaan Gembala GKI pada saat ini. Saya Pendeta Penaya Agus Dwi Hartanta dari GKI Wongsodirjan Yogyakarta. Saya ingin mendasari apa yang hendak kita renungkan itu dari apa yang tertulis dalam surat Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai dengan 17. Dan sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan, kami hendak bersama-sama mendengar sapaan-Mu lewat apa yang kami baca dalam firman-Mu. Kami siap ya Bapa, biarlah Roh Kudus menolong setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah memohon. Amin. Demikian bunyi sapaan firman Tuhan dari Alkitab. Dari surat Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai dengan 17. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Apa yang hendak kita bersama-sama renungkan, saya ingin memberi judul spiritualitas tanpa keringat hanya seharga ludah. Tema ini saya ambil berdasarkan apa yang saya terima ketika seorang sahabat saya membalas kiriman video untuk menjawab pertanyaannya bahwa apa yang sedang saya kerjakan di samping kegiatan rutin berjemaat di masa pandemi ini. Saya mengirimkan video diakonia sawah transformatif. Dan ia kemudian menjawabnya dengan mengutip apa yang diungkapkan, dikatakan, atau mungkin juga dituliskan oleh seorang bintang film terkenal dari Hollywood, Clint Eastwood namanya. Yang tadi saya katakan, spiritualitas tanpa keringat hanya seharga ludah. Bagi saya, ungkapan ini sangat menarik. Karena ungkapan ini dapat dimaknai bahwa spiritualitas itu baru bernilai atau berharga ketika ia diwujudkan dalam tindakan nyata. Spiritualitas atau biasa kita sebut keberimanan kita baru sungguh-sungguh bermakna ketika kita mewujudkannya dalam perbuatan nyata sehari-hari bersama dengan orang lain dan menjawab kebutuhan atau pergumulan orang lain. Tentulah kita semua sudah paham betul tentang kondisi sosial ekonomi yang dihadapi masyarakat, khususnya anggota jemaat dan simpatisan kita akibat pandemi COVID-19 yang telah berjalan selama 1 tahun ini. Oleh karena itu, dalam devosi pribadi saya memutuskan untuk berupaya menolong anggota jemaat dan simpatisan tersebut dengan mencari solusi nyata untuk dapat memenuhi kebutuhan sosial ekonomi mereka, yaitu dengan masuk ke dalam pelayanan yang membuka atau memberi pekerjaan, tetapi juga yang hasilnya menjawab langsung kebutuhan pangan orang banyak. Itulah sebabnya muncul ide gagasan tentang sawah diakonia transformatif ini, di mana pelayanan ini sebenarnya masih bersifat pilot project untuk pelayanan yang lebih besar. Nah,
Orang-orang yang saya ajak, saya rekrut pertama-tama tentu orang yang punya semangat untuk melayani dan bisa berkontribusi waktu yang cukup untuk mengerjakannya. Harapannya karya pelayanan ini bisa menggugah banyak orang yang memiliki tanah yang tidak produktif untuk mengolahnya atau paling tidak meminjamkannya seperti yang saat ini kami peroleh dan diolah oleh anggota-anggota jemaat dan simpatisan yang membutuhkan pekerjaan dan penghasilan menjadi lahan yang produktif. Apalagi pertanian menjadi solusi masa depan bangsa kita untuk mandiri dan mempunyai ketahanan pangan. Selain itu harapannya juga adalah memberi contoh dan bukti nyata bagi mereka yang saat ini sedang terpuruk karena kehilangan pekerjaan dan penghasilan untuk bangkit kembali, berkarya bagi hidup ini dan memiliki penghasilan. Paling tidak mereka mendapat hasil yang bisa dimakan sehari-hari. Karena itu orang-orang yang terlibat sebagai tenaga pelayanan yang selama ini terjadi, kebanyakan adalah orang-orang yang senang atau bersemangat kerja. Tidak terlalu berhitung soal uang. Dan punya waktu yang cukup untuk bersawah. Dan mereka yang sekarang terlibat adalah orang-orang yang tidak bekerja di sektor formal. Bahkan mungkin mereka sudah pensiun dan sebagian mungkin sedang mengawali wirausaha kecil-kecilan yang tidak terganggu waktunya untuk bersawah. Ada yang pensiunan manajer sebuah departemen store yang terkenal. Ada juga pensiunan wirausaha yang berusia 78 tahun. Mereka lah yang sekarang menjadi tenaga pokok dalam pelayanan diakonia transformatif ini. Tentu saja saya juga memberikan diri dan waktu saya yang cukup untuk pelayanan ini. Dampak dan hasilnya adalah banyak orang yang mulai sadar untuk peduli dan memperhatikan sesamanya. Kami juga bisa memenuhi kebutuhan sayur-sayuran anggota jemaat dan masyarakat, terutama untuk produk yang berkualitas, produk organik. Khususnya di saat ketika harga komoditas sayuran atau buah-buahan tersebut melambung dan sangat memberatkan masyarakat. Kami juga bisa memotivasi mereka yang membutuhkan pekerjaan dan penghasilan untuk tidak memiliki mental krido lumaing asto atau bekerja dengan membalikkan tangan, tetapi memiliki prinsip hidup sopo sing obah mama. Siapa yang mau bekerja, ia akan dapat makan. Juga melatih orang-orang untuk hidup sehat dengan bekerja di bawah sinar matahari, peduli kepada lingkungan, dan mengkonsumsi makanan yang sehat. Inilah nilai-nilai spiritualitas atau keberimanan yang kami yakini selama ini kami wujudkan dalam karya nyata lewat pelayanan sawah diakonia transformatif ini. Yang tentu masih terlalu dini untuk dievaluasi secara menyeluruh karena baru berjalan kurang dari 7 bulan. Sekalipun begitu, kami sudah mendapat tanggapan banyak orang yang ingin terlibat dalam pelayanan ini. Bahkan memperluasnya untuk proyek-proyek yang lebih besar. Dan kami pun sekarang sudah mampu untuk menggunakan sebagian hasil dari sawah ini untuk menolong sesama yang lain. Khususnya untuk biaya pengobatan dan membantu anak-anak kos untuk mendapatkan makanan yang sehat. Untuk itu sebagai akhir dari sapaan gembala ini, kita melihat refleksi yang menarik ketika penulis surat Yakobus ini mengingatkan, seperti pada tema kita, bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Kita tidak bisa mengatakan bahwa ya aku peduli mengasihi sementara kita tidak berbuat apa-apa.
Karena itu, marilah kita bersama-sama boleh melakukan yang terbaik. Sehingga apa yang kita miliki dalam spiritualitas ini tidak hanya seharga ludah atau menjadi sesuatu yang mati. Kiranya firman Tuhan ini semakin menegaskan atau meneguhkan makna dan sekaligus harga atau nilai dari spiritualitas atau keberimanan kita yang benar. Janganlah spiritualitas kita hanya seharga ludah, tetapi buatlah spiritualitas hidup kita seperti harta yang sangat berharga untuk kehidupan ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ingin memiliki spiritualitas yang tidak hanya seharga ludah, namun yang sungguh-sungguh bernilai dan bermakna. Berilah kami kesempatan untuk mewujudkan apa yang kami yakini itu dalam pelayanan kami sehari-hari. Kami percaya itu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Salam bagi kita semua.